Halo semuanya, kalau di kesempatan sebelumnya gue menjelaskan mengenai susu. Nah, sesuai janji gue di video kali ini gue akan menjelaskan seputar produk turunan susu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita punya namanya heavy cream atau krim kental atau krim berat. Jadi sesuai namanya, sebagaimana yang udah gue jelaskan di video sebelumnya, bahwa heavy cream ini diperoleh hanya dari susu yang belum dipasteurisasi, alias susu segar yang langsung diperah dari sapi sebelum dipanaskan. Nah, kemudian lemaknya itu dipisahkan dari si susu. Itulah heavy cream ya. Makanya kalau misalkan kita punya fresh milk tapi dia sudah dipasteurisasi, itu ikatan lemaknya udah bergabung dengan susu, udah homogen namanya. Jadi tidak bisa kita ambil heavy creamnya. Kira-kira gitu ya. Heavy cream kira-kira penampakannya kayak gini ya. Jadi kalau di mixer itu biasanya pertama cair ya, dia kayak susu gitu. Tapi ketika kita mixer dia akan mengental. Biasanya dipakai untuk kue, kemudian bahan makanan juga bisa. Kalau untuk kue biasanya dipakai untuk frosting ya, jadi untuk layer kuenya, jadi untuk lapisan kue atau bahkan untuk penutup kue. Hanya saja kalau heavy cream ini kadang karena dia tidak stabil, jadi dalam suhu ruang dia cepat sekali meleleh atau turun. Jadi otomatis ketika dipakai di kue biasanya kita tambahkan bahan yang lain seperti gelatin, atau bahkan tidak ditambahkan bahan apapun itu bisa, tapi biasanya kita pakai tambahan penstabil ya, bisa gelatin atau penstabil yang lain gitu. Kemudian setelah itu kita punya butter. Nah, butter ini sebenarnya turunan dari heavy cream. Jadi ketika kita punya heavy cream, kemudian kita mixer terus dia dengan kecepatan tinggi, lama-kelamaan dia akan memisah kayak gini. Jadi akan memisah antara susu dan lemaknya. Jadi ini lemak full isinya. Nah, lemak full ini tadilah yang kita sebut sebagai butter ya. Jadi butter itu lemak yang kita pisahkan dari heavy cream. Sisanya adalah air atau susu, dan satunya adalah si butternya. Bedakan antara butter atau mentega dengan margarin ya, itu sesuatu yang berbeda. Paling gampang kita lihat dari warna. Kalau margarin itu warnanya kuning terang, kalau butter itu warnanya kuning pucat kayak gini. Kemudian dari sisi aroma dan rasa itu berbeda jauh. Kalau aroma margarin ya seperti aroma margarin, tapi kalau aroma butter itu ada sedikit aroma susu. Kemudian selain itu, kalau margarin itu stabil di suhu ruang, dia tidak meleleh. Tapi kalau butter dalam suhu ruang dia akan meleleh. Jadi dia akan kehilangan konsistensinya gitu. Kemudian selain itu, dari sisi harga ya paling gampang. Jadi kalau butter itu harganya jauh lebih mahal daripada margarin, karena margarin itu dibuat dari dari palm oil ya, dari minyak kelapa sawit. Jadi vegetarian dia atau bahkan vegan. Sementara butter itu dari lemak susu ya, dari susu sapi bisa, susu kambing, susu unta pun bisa sebenarnya. Tapi paling umum dari susu sapi ya. Gitu. Kemudian, nah airnya ini biasanya nggak dibuang, tapi nanti dipakai. Saya jelaskan nih selanjutnya nanti ya. Jadi sekarang ada namanya yogurt. Kalau yogurt itu melalui proses fermentasi ya. Jadi bisa dari fresh milk, bisa dari susu yang belum dipasteurisasi, bisa juga dari susu UHT. Kalau kita tambahkan bakteri seperti bakteri laktik ya, itu maka dia akan terfermentasi proses 1-2 hari, kemudian dia akan mengental menjadi yogurt. Yogurt ini gampang sekali dibikin kalau di Indonesia, nggak terlalu ribet bikinnya daripada yang tadi kayak heavy cream itu susah dibikin karena bahan bakunya susah. Saya sering kali kalau ke KUD itu ada koperasi unit desa khusus untuk dari susu ya, dari peternak, saya suka nanya itu heavy cream. Saya suka nanya susu yang belum dipasteurisasi, mereka nggak ada, semua susunya udah dipasteurisasi gitu. Jadi untuk bikin heavy cream itu susah kalau di Indonesia. Tapi kalau yogurt itu gampang bikinnya. Jadi bahan bakunya ada, prosesnya juga nggak ribet, nggak lama, 2 hari, sehari aja udah jadi kalau temperaturnya cukup. Setelah itu bisa dimasukkan kulkas. Jangan lupa kalau mau bikin yogurt, saya punya resepnya, resep yogurt yang simple banget, 3 menit aja jadi, nggak perlu dimasak-masak. Nanti setelah itu sehari udah jadi ya, jadi udah kental, tinggal dimasukin kulkas, siap untuk dimakan. Kalau beli ini mahal ya, kalau beli udah kemasan kayak gini di supermarket tuh mahal. Saya pernah lihat itu yang kemasan 500 gram itu harganya 75.000. Sementara kalau bikin sendiri itu susu 1 liter itu cuman berapa harganya, nggak sampai 20.000. Itu susu yang udah kualitas bagus deh, nggak sampai 20.000 untuk seliter. Jadinya jadi 1 liter yogurtnya gitu. Oke,
Sekarang kita lanjut ya, setelah yogurt. Kita punya lagi namanya keju ya. Semua orang kayaknya tahu keju familiar. Jadi keju itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatannya itu tergantung dari tekstur kejunya. Jadi dari mulai keju yang lunak sampai keju yang keras atau padat. Kalau keju yang lunak contohnya itu keju mozzarella ya. Jadi mozzarella itu ketika kita panaskan dia akan segera meleleh jadi kayak karet gitu, molor. Nah kemudian di atas itu ada keju yang levelnya medium. Jadi medium itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Contohnya kayak keju cheddar. Tapi hati-hati kalau bilang keju cheddar, ini keju cheddar yang orisinal ya. Jadi yang biasa kita beli di pasaran namanya keju cheddar, tapi sebenarnya itu bukan keju cheddar. Coba dilihat, ada tulisannya keju cheddar olahan atau proses cheddar. Berarti dia bukan murni keju cheddar, tapi banyak banget bahan campuran tambahannya gitu, yang sebenarnya itu bukan keju. Kalau mau keju cheddar yang asli ya cari ya yang real keju cheddar, bukan yang proses cheddar. Nah untuk proses membuatnya itu, kalau untuk keju yang lunak itu seperti misalkan keju mozzarella itu prosesnya harian ya. Jadi dalam waktu beberapa hari kita udah jadi tuh mozzarella. Nah kalau keju cheddar, keju yang agak medium itu levelnya kira-kira butuh waktu bulanan lah, nggak sampai setahun. Kemudian kalau yang keju jenis keras, hard cheese seperti keju parmesan itu butuh waktu tahunan sampai dia jadi parmesan. Kalau untuk parmesan itu biasa dipakai kalau kalian suka bikin nastar, suka bikin kastengel. Itu biasanya kalau mau lebih enak kita tambahi dengan parutan si parmesan. Dia diparut ya karena emang dia udah keras banget. Jadi aromanya itu enak, kuat. Kemudian sering juga dipakai di pasta. Pasta kalau mau lebih enak, kalian resepnya nih dari saya pakai parmesan. Itu mantap banget rasanya. Otomatis karena dia lebih aromatis, dipakainya biasanya lebih sedikit dan harganya lebih mahal gitu ya. Jadi yang membedakan harga keju itu adalah levelnya, jadi drying age-nya, jadi berapa lama dia diproses, berapa lama dia dibuat. Semakin lama pembuatannya otomatis harga juga semakin mahal. Selain itu juga pekerjanya, kalau pekerjanya banyak, membutuhkan pekerja yang banyak, otomatis juga harga akan lebih mahal dibandingkan keju yang dibuat di pabrik gitu ya. Satu hal yang sama dari hampir keseluruhan jenis keju itu adalah bakteri yang digunakan. Jadi mereka pakai enzim Rennet ya. Enzim Rennet itu kalau zaman dulu itu ditemukan di perut kambing. Kalau sekarang udah nggak pakai perut kambing, atau bahkan dulu pakai juga perut babi sempet, tapi sekarang udah nggak pakai itu. Sekarang dikembangbiakan di laboratorium. Jadi ada laboratorium yang khusus untuk mengembangbiakan si Rennet. Jadi Rennetnya diproduksi itu di laboratorium. Jadi kalau ditanya kejunya halal atau enggak, kalau misalkan dia adalah kultur bakteri, jadi bakteri yang dikembangbiakan di laboratorium, insya Allah halal ya. Tapi kalau misalkan dia masih tradisional, prosesnya masih menggunakan Rennet tradisional, misalkan dari perut babi, halal apa enggak ya wallahu alam, kemungkinan sih nggak halal gitu ya. Tapi sekarang sebagian besar keju yang diproduksi itu ya dari bakteri yang dikembangbiakan di laboratorium gitu ya. Kemudian setelah itu kita punya ini buttermilk. Nah buttermilk tadi kalau zaman dulu itu dari sisa susu tadi yang dari heavy cream. Jadi kalau kita heavy cream kita mixer terus, kita aduk terus, nanti kan terpisah. Yang satu jadi lemak, lemaknya itu jadi mentega. Nah sisa airnya atau sisa susunya tadi itulah yang dinamakan buttermilk kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang dia juga pakai bakteri. Jadi pakai bakteri yang hampir sama dengan bakteri pada yogurt. Cuman yang membedakan dengan yogurt adalah konsistensinya ya. Jadi dia lebih encer daripada yogurt. Buttermilk ini banyak banget dipakai dalam masakan India. Jadi kalau masakan India tuh saya kebetulan suka banget sama masakan India. Itu banyak mereka yang resepnya pakai buttermilk. Gitu ya. Kalau diminum, saya pernah ngincipin beberapa kali itu saya nggak doyan ya. Dan saya nggak bisa membedakan mana yogurt kalau dari rasa ya. Menurut saya sama, mana yogurt, mana buttermilk, mana cream fraiche, mana cream cheese, bahkan kalau menurut saya itu rasanya hampir-hampir sama, ada asam-asamnya gitu. Jadi saya kurang bisa membedakan. Tapi kalau dari tekstur bisa ya dibedakan gitu. Kemudian setelah itu, nah ini lagi sour cream, ini lagi juga hampir sama rasanya, sama kayak si buttermilk. Cuman konsistensinya lebih beda. Lihat nih ya, dia lebih pekat, lebih padat. Dia lebih padat dari yogurt, dia lebih padat dari si buttermilk. Dari sisi rasa saya terus terang tidak bisa membedakan. Kalau dilihat dari rasa, otomatis
Kalau misalkan nih kita ada resep disuruh pakai sour cream, bisa disubstitusikan dengan yang kita punya seperti yogurt atau buttermilk. Nah, untuk sour cream ini, kalau buttermilk tadi biasa dipakai di masakan India, kalau sour cream itu banyak banget dipakai di masakan Eropa. Kemudian setelah itu ada cream fraiche. Ini semua sama ya, jadi dari yogurt, kemudian cream fraiche, kemudian sour cream, itu mereka pakai bakteri semua, bakteri laktik. Cuman kalau cream fraiche ini dia dari susu yang belum dipasteurisasi. Jadi dari susu mentah, kemudian dibiarkan sampai bakterinya tumbuh sendiri gitu. Itu si cream fraiche, bedanya di situ. Dan ini biasa banyak dipakai di makanan-makanan Prancis kalau cream fraiche secara umum ya. Kemudian ada lagi namanya cream cheese, Di banyaknya ada cream sour cream, ada cream fraiche, ada cream cheese. Kalau cream cheese ini kita sekarang populer ya, di Indonesia mulai populer, meskipun kebanyakan itu cream cheese di Indonesia itu pakai cream cheese KW. KW itu apa? Jadi dari keju cheddar olahan ditambahin bahan-bahan lain seolah-olah jadi cream cheese, sebenarnya bukan. Meskipun dia bisa dipakai untuk kue, tapi rasanya itu beda. Kalau kita udah pernah makan kue yang beneran orisinal pakai cream cheese dengan yang pakai kuenya pakai cream cheese KW, itu kerasa banget di lidah, beda banget rasanya gitu ya, karena tidak bisa digantikan rasanya. Kalau tekstur mungkin bisa, tapi rasa tidak bisa bohong. Nah, kalau cream cheese ini kalau Indonesia biasa dipakai untuk cheesecake ya. Rasanya dia tidak terlalu asam kalau cream cheese dibandingkan yogurt atau dibandingkan si cream fraiche atau dibandingkan dengan sour cream. Ini nggak terlalu asam, teksturnya lebih kental. Kemudian kalau misalkan kita masak dia, jadi kita bikin dalam kue, dia bisa jadi kue yang kokoh. Beda sama kalau misalkan kita pakai cream fraiche untuk cream cheese, itu nggak bisa. Jadi misalkan ini resep kuenya pakai cream cheese, kemudian kita ganti dengan cream fraiche atau kita ganti dengan sour cream, itu nggak bisa, nggak jadi gitu ya. Dan ini termasuk jenis bahan yang menurut saya itu susah digantikan dengan bahan yang lain, substitute yang lain. Kalau mau merasakan cream cheese dalam bentuk kue ya yang enak, berarti kalian carilah kue yang harganya lumayan mahal gitu ya. Dan di supermarket, jadi bukan di supermarket ya, di kayak mall-mall gitu loh. Nah, kalian cari deh cheesecake yang harganya agak mahal. Mahal itu relatif sih ya, jadi yang harganya agak up range, jadi skala agak tinggi, kemudian itu original. Nanti bandingkan dengan kue cheesecake yang abal-abal. Saya pernah penasaran gitu kan, orang jualan cheesecake murah banget harganya, ternyata emang pakai cream cheese abal-abal. Bentuknya sama, teksturnya sama, ketika saya tekan juga kayak apa sih, kayak mantul-mantul gitu loh. Tapi ketika saya rasakan dimakan, itu beda banget rasanya. Kalau yang pakai cream cheese abal-abal rasanya kayak makan kue biasa, tapi kalau pakai cream cheese beneran rasanya, kalian perlu coba. Kalau misalkan selama ini masih pakai cream cheese abal-abal, coba deh pakai yang cream cheese asli dan rasakan sendiri rasanya, itu enak banget gitu ya. Kemudian oh ya, ini kandungan lemaknya kalau untuk cream cheese itu sekitar 33%. Nah, saudaranya cream cheese itu namanya mascarpone. Ini juga sebetulnya jenis keju ya, dinamakan mascarpone cheese. Kalau tadi cream cheese, ini mascarpone cheese. Itu mereka saudara, hampir sama, secara tekstur juga hampir sama, cuma yang membedakan adalah kandungan lemaknya. Kalau cream cheese tadi kandungan lemaknya itu sekitar 33%, kalau mascarpone ini antara 60 sampai 75% kandungan lemaknya. Kalau butter ya, sebagai bandingan, butter atau mentega itu kandungan lemaknya sekitar 90% gitu. Jadi mascarpone ini termasuk yang berlemak banyak. Jadi kalau makan ini lagi diet, jangan makan banyak-banyak. Mascarpone itu identik di mana coba? Tiramisu. Sebenarnya ini seperti gambar ini, tiramisu. Jadi kalau tiramisu yang asli ya, bukan yang abal-abal, itu pasti pakai mascarpone. Dan itu rasanya enak banget. Dia nggak asem, nggak ada tengginya, jadi nggak ada rasa-rasa asem jeruk gitu, nggak ada. Terus dia gurih, enak deh pokoknya. Kalau misalkan beberapa resep ya yang saya tahu, itu mereka untuk si tiramisu mereka akan mencampurkan dengan heavy cream. Jadi heavy cream sebagian, kemudian sebagian lagi pakai mascarpone gitu. Dan ini rasanya enak banget, kalian perlu coba. Tapi cobanya tiramisu asli ya, jangan yang abal-abal. Balik lagi. Oke, kayaknya itu aja dari saya.
semoga berguna pengetahuannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin kue atau mau bikin makanan, terus ada list resepnya, harus pakai mascarpone misalkan, atau harus pakai cream cheese, atau harus pakai buttermilk misalkan, kalian tahu gitu. Kalau misalkan saya nggak punya buttermilk, bisa saya substitusi dengan apa? Oh iya, saya punya yogurt, bisa deh saya gantiin dengan yogurt. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. See you next time. Bye bye. Terima kasih.